เขาขี้ก่อนได้ไหมคะ โทษครับ Kembali lagi di Kuku Dongeng Channel bersama Kuku lagi di sini. Apa kabar kalian di sana? Sudah siapkah kalian dengan storyline Kuku berikutnya? Capek-capek bikin script opening, nggak kesip terus, mau benerin word juga nggak ada waktu. Sudah ya basa-basi, langsung saja. Oke, storyline kali ini merupakan film horor Thailand berjudul Shutter. Dirilis tahun 2004. Bagi pencinta horor, Kuku sangat mewajibkan nonton film ini. Oke, gas aja lah. Let's start the popcorn party. Cerita dimulai dengan sekelompok remaja yang berada di sebuah pesta pernikahan. Fokusnya adalah pada Tan, seorang fotografer dan pacarnya Jin. Tan adalah alumni dari universitas terkemuka di Bangkok, sementara Jin adalah adik kelasnya yang berada di semester 7. Pada malam itu, setelah pesta, mereka berdua pulang larut malam sambil saling menggoda dan bercanda. Tanpa mereka sadari, mereka menabrak seorang wanita yang sedang menyeberang jalan. Kecelakaan itu membuat Jin sangat ketakutan karena ini adalah pertama kalinya baginya menabrak seseorang. Tan panik dan meminta Jin untuk menancap gas secepat mungkin karena tidak ada orang lain di sekitar. Besoknya, Tan mendapat tawaran pekerjaan dari kampus lamanya sebagai fotografer acara kelulusan. Semuanya berjalan lancar pada awalnya tanpa ada yang mencurigakan. Setibanya di apartemennya, Tan langsung masuk ke ruangan gelap untuk menerbangkan gulungan filmnya. Untuk informasi tambahan, ruangan tersebut merupakan kamar khusus untuk mencetak foto dari roll film yang biasanya diambil dengan menggunakan kamera analog. Jin juga berada di apartemen dan mulai merasa cemas tentang kejadian semalam. Bagaimana tidak, mereka tak bertanggung jawab dan kabur begitu saja. Terlebih lagi, mobil yang menabrak wanita itu dikemudikan oleh Jin sendiri. Beberapa jam kemudian, Tan pergi ke tempat pengembangan foto yang biasanya ia gunakan sejak bekerja. Ia datang untuk mengambil hasil cetakan dari foto-foto yang sudah diambilnya pagi itu. Namun, hasil cetakannya terlihat tidak normal. Ada bayangan putih yang membuat foto terlihat buram. Saat dilihat kembali oleh Jin, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Ada sosok perempuan yang tidak seharusnya ada di dalam foto tersebut. Kegelisahan Jin semakin bertambah dan mereka memutuskan untuk pergi ke lokasi tabrakan. Tan segera menanyakan apakah ada korban dari kejadian tersebut. Petugas yang dijumpai dengan tiba-tiba mengatakan bahwa tidak ada korban dan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Tan kemudian meminta teman-temannya untuk memeriksa rumah sakit, namun tidak ada laporan korban dari kejadian malam itu.
Hal ini semakin menambah misteri tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Kak Madu. Pada hari berikutnya, Tan masih merasa tidak percaya dengan apa yang terjadi dan memutuskan untuk memeriksa foto yang menangkap sosok perempuan aneh. Di saat yang sama, Jin berada di kampus mengikuti pelajaran fotografi. Tan masih berada di ruangan gelap ketika tiba-tiba Jin datang menjumpainya. Halo? Beberapa saat kemudian, Tan menerima telepon dari Jin. Hal ini membuatnya terheran karena bagaimana mungkin Jin bisa berada di kampus sementara baru saja Tan dihampiri oleh sosok perempuan. Setelah menjemput Jin, Tan merasa tidak enak badan dan mengalami pegal yang sangat parah di lehernya. ปวดมานานหรือยัง Tan memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Beruntungnya, hasil ronsen menunjukkan bahwa tulangnya dalam kondisi baik dan tidak ada masalah apapun yang terdeteksi. ลองขึ้นช่างอีกครั้งค่ะ Setelahnya, Jin membandingkan foto-foto itu. Dia menemukan pola bayangan putih yang mengarah ke sebuah ruangan di kampus mereka. Tanpa ragu, Jin segera menuju kampus untuk mencari tahu tentang ruangan tersebut. Ternyata ruangan itu adalah laboratorium. Jin langsung teringat dengan korban yang telah ia tabrak dan sosok yang dipotret oleh Tan. Yang lebih aneh lagi, Jin menemukan sebuah foto yang menampilkan pacarnya bersama perempuan itu. Di sisi lain, Tan mengunjungi temannya yang baru menikah untuk bercerita. Tan pun terheran dengan kekacauan di apartemen. Dari kejauhan, ia melihat temannya telah naik ke balkon dan melompat. Saat berada di rumah sakit, istri teman Tan yang bunuh diri mendekatinya dan meminta penjelasan tentang apa yang terjadi pada suaminya. Dalam kepedihannya, istrinya tersebut mengungkapkan bahwa kedua temannya yang meninggal juga bunuh diri belakangan ini. Dan lebih mengerikannya lagi, teman-temannya yang tewas itu adalah orang yang sama hadir di acara pernikahan. Setelah kembali dari rumah sakit, Jin memutuskan untuk menunjukkan foto yang memperlihatkan pacarnya bersama perempuan misterius itu. Tan terkejut lihat foto tersebut dan menjelaskan bahwa perempuan itu adalah mantan pacarnya saat kuliah dulu. Nama perempuan itu adalah Natri. Dia pendiam, lugu, cerdas, dan gemar mengikuti kompetisi biologi. Karena sifat pendiamnya, Natri tidak memiliki banyak teman. Teman-teman Tan beranggapan bahwa Natri adalah perempuan aneh, tapi Tan merasa kasihan dan diam-diam menjalin hubungan dengannya. Natri sangat mencintai Tan dan Tan adalah satu-satunya orang yang menemaninya. Namun, saat teman-temannya mulai mengganggu Natri secara berlebihan di depannya, Tan tidak tahan lagi
dengan hubungan diam-diam tersebut dan lebih memilih teman-temannya daripada Natri. Akibatnya, Natri mencoba bunuh diri, tetapi selalu digagalkan oleh Tan yang mengetahuinya. Akhir ceritanya, Tan menjelaskan bahwa setelah kejadian itu Natri melarikan diri dan tidak pernah terlihat lagi sampai sekarang. ผมคงเป็นคนต่อไปอ่ะ Tan kini merasakan bahwa pegal dan sakit di lehernya semakin memburuk. Terlihat Jin saat itu menemani Tan dan Tan sempat menyesali perbuatan di masa lalunya. Saat itu pula tanpa disadari Jin diam-diam telah memotret dirinya bersama Tan. Esoknya mereka sengaja pergi ke desa untuk menemukan alamat Natri. Mereka berhasil menemukan rumahnya dan melihat seorang wanita sedang menyapu di halaman. Ternyata wanita itu adalah ibu kandung Natri yang selama ini menjaganya. Tan langsung bertanya mengenai keberadaan Natri. Namun ibunya menjawab bahwa Natri sedang tidur pulas karena tidak enak badan. อยู่กินข้าวด้วยกันก่อนนะจ๊ะแม่กำลังจะทำกับข้าวพอดีเลยวันนี้มีแกงส้มลูกกินข้าวด้วยกันรอกันอยู่นี่นะลูกนะ Ketika ibunya izin pergi ke dapur, Tan dan Jin diam-diam pergi ke lantai 2. Mereka menemukan kamar Natri. Di kamar tersebut, mereka melihat sosok perempuan yang sedang terbaring di atas kasur. Namun ternyata yang terbaring di atas kasur merupakan mayat Natri yang sudah mati. อะไรน่ะ Saat ibunya menyadari keberadaan mereka di kamar anaknya, ia marah besar. Tan dan Jin mencoba bertanya mengenai penyebab kematian Natri, tetapi ibunya enggan menjawab dan mengatakan bahwa Natri masih hidup. Tan kemudian menunjukkan foto yang menampilkan sosok penampakan Natri kepada ibunya. ลูกแม่ทำไมไม่มาหาแม่บ้าง Jin berpendapat bahwa keberadaan jasad Natri di kamar akan membuat rohnya tidak tenang. Dari sini, mereka mencoba membujuk ibu Natri untuk mengadakan pemakaman yang layak bagi Natri. มากับใครไม่รู้ไปมีเรื่องอะไรที่กรุงเทพอยู่ๆมันก็กินยาฆ่าตัวตายดีนะป้าแกไปเห็นซะก่อนก็เลยส่งโรงพยาบาลทันรักษาตัวมันจนหายดีแล้วมันก็ดันขึ้นไปบนดาดฟ้าที่โรงพยาบาลแล้วก็โดดลงมา Setelah kembali dari rumah Natri, Tan dan Jin menginap di sebuah hotel untuk beristirahat. Namun tiba-tiba Tan dikejutkan oleh kehadiran hantu Natri yang menghantuinya. Tan panik dan berusaha lari, turun tangga hotel satu persatu. Saat ia sampai di bawah, ia tiba-tiba bertemu dengan Jin, namun Tan tak punya pilihan dan mencoba melarikan diri melalui jendela tangga. Namun meskipun ia berusaha melarikan diri, Natri berhasil menjebaknya. Tan terjebak dan akhirnya terlepas dari tangga tersebut. Tan tidak bisa lari menahan diri dari ancaman yang dihadapinya dan
Tan pun terjatuh ke lantai dasar. Esoknya Tan berada di rumah sakit dengan luka-luka parah akibat kejadian dengan Natri. Jin berusaha menenangkan Tan dengan mengatakan bahwa segalanya akan baik-baik saja karena jenazah Natri akan segera dimakamkan. Mereka diundang untuk menghadiri prosesi pemakaman jenazah Natri.อ้าวไปเที่ยวกันมาเหรอเนี่ย ไปหัวหินมาค่ะ มาเมื่อไหร่เนี่ย Beberapa hari kemudian, Jin menemukan sosok Natri yang muncul di beberapa foto yang diambil bersama Tan. Karena merasa ada yang ganjal pada foto-foto tersebut, ia pun segera menyusun foto-foto tersebut. Akhirnya, secara tidak sengaja dia menemukan sebuah roll film di dekat lemari dan mencucinya di ruangan gelap. Di sanalah dia melihat foto-foto yang menunjukkan Natri sedang dilecehkan dan diperkosa oleh teman-teman Tan di laboratorium. Beberapa saat kemudian, Tan melihat Jin yang sedang menangis di ruangan tersebut dan mencoba menjelaskan bahwa ada alasan di balik peristiwa tersebut. Pada hari itu, Tan menemukan teman-temannya sedang memperkaos Natri. Dan bukannya mencoba menghentikan mereka, mereka memaksa Tan untuk memotret kejadian itu dan mengancam Natri untuk tidak melapor ke polisi dengan ancaman akan menyebarluaskan foto tersebut. Tan menjelaskan bahwa kejadian pemerkosaan itu terjadi setelah teman-temannya mengganggu Natri. Ini menjelaskan bahwa Tan bukan meninggalkan Natri karena memilih teman-temannya, tapi karena menyadari bahwa hubungan dengan Natri tidak lagi milik Tan sepenuhnya. Namun Jin tetap kecewa dan meninggalkannya. Tan mencoba menantang sosok Natri untuk muncul di depannya, bahkan memotret setiap ruangan dengan harapan melihat Natri. Namun tidak satupun foto menunjukkan keberadaan Natri di tempat tersebut. Saat memeriksa hasil foto itu, disinilah terungkap mengapa lehernya selalu pegal dan berat badannya bertambah 2 kali lipat, menjadi 120 kg. บางครั้งวิญญาณเขาก็แค่อยากอยู่ใกล้คนที่เขารัก Dia menyadari bahwa Natri duduk di pundaknya. Kedua matanya tiba-tiba ditutup oleh Natri, sehingga ia tidak bisa melihat sekelilingnya. Hal itu membuat Tan terlempar dari kamarnya dan jatuh ke lantai dasar. Oke, bagaimana? Seram bukan? Tapi nggak seseram ekspektasi dan realita kehidupan kalian sih. Kabarnya Natri sampai saat ini pun digendong Tan sampai naik ke Mythic Glory. Sekian dari Kuku, see you in another popcorn party. Bye-bye.